Pada tahun 1892, di sebuah kota kecil bernama Fall River, Massachusetts, sebuah pembunuhan kejam mengguncang seluruh negeri. Seorang pengusaha kaya dan istrinya ditemukan tewas mengenaskan di rumah mereka. Dan satu-satunya tersangka adalah putri mereka sendiri. Sampai saat ini, kasus pembunuhan ini masih menyisakan misteri yang belum terungkap. Inilah sebuah kisah Lizzie Borden, perempuan yang namanya masih menjadi misteri hingga hari ini. Siapa sebenarnya pembunuh di rumah itu? Kembali lagi bersama aku Rizal Effendi di Cerita Misteri. Jangan lupa matikan lampu, siapkan air hangat, dan langsung kita ke intronya. Let's go. Latar belakang Lizzie Borden. Lizzie Borden lahir pada tahun 1860. Ayahnya, Andrew Jackson Borden, adalah pengusaha sukses di bidang properti dan tekstil. Namun, meski kaya raya, keluarga ini hidup sangat sederhana. Rumah mereka bahkan belum memiliki air dan listrik yang modern. Andrew Borden dikenal hemat luar biasa. Ia lebih memilih hidup sederhana di pusat kota daripada tinggal di kawasan elit bernama The Hill. Setelah ibu kandungnya meninggal, Andrew menikah lagi dengan Abby Durfgary. Sejak saat itu, suasana keluarga menjadi berubah. Lizzie dan kakaknya, Emma, percaya Abby hanya mencintai ayah mereka demi uang. Ketegangan itu semakin memuncak saat Andrew mulai memberikan sebagian propertinya kepada keluarga Abby. Awal mula kejadian. Beberapa hari sebelum tragedi, seluruh anggota Borden jatuh sakit. Dokter menduga penyebabnya berasal dari susu yang mereka minum. Namun, tidak seorang pun yang tahu apakah itu sekedar kebetulan atau pertanda buruk yang akan datang. Pagi hari 4 Agustus 1892, sang pembantu Brigadier Sullivan menyiapkan sarapan untuk Andrew dan Abby Borden, sedangkan Lizzie masih berada di kamar atas. Setelah sarapan, Andrew pergi ke kota seperti biasa untuk mengurus urusan bisnis. Sementara Abby naik ke lantai atas untuk membersihkan kamar tamu. Disinilah tragedi dimulai. Abby diserang secara brutal. Kepalanya dihantam berulang kali dengan benda tajam, hingga wajahnya tidak bisa dikenali lagi. Sekitar pukul 11 siang, Andrew kembali ke rumah. Lizzie menyambutnya dengan mengatakan Nyonya Borden telah pergi. Katanya menyenguk temannya yang lagi sakit. Andrew percaya aja dengan cerita putrinya. Kemudian dia beristirahat di sofa ruang tamu. Tak lama kemudian, Lizzie berteriak kepada pembantu mereka yang bernama Mickey. "Mickey, cepat! Ayahku dibunuh!" Bridget berlari turun dan menemukan Andrew tidak bernyawa di sofa. Wajahnya hancur dengan 11 bacokan kapak. Penyelidikan. Ketika polisi datang, mereka menemukan jasad Abby di lantai atas. Dari pemeriksaan forensik sederhana saat itu ditemukan bahwa Abby tewas beberapa jam terdahulu sebelum Andrew. Artinya pembunuhnya bersembunyi di dalam rumah selama berjam-jam dan menunggu korban berikutnya. Di basement, polisi menemukan kepala kapak tanpa gagang. Bersih, seolah-olah sudah dicuci. Kecurigaan pun mengarah kepada Lizzie. Lizzie Borden, satu-satunya orang yang berada di rumah saat kedua pembunuhan terjadi. Beberapa hari kemudian, ia terlihat membakar salah satu gaunnya di tungku perapian. Ketika ditanya alasannya, Lizzie hanya menjawab, gaun itu terkena cat. Dan yang paling mencurigakan, sehari sebelum pembunuhan, Lizzie mencoba membeli asam prusik, racun mematikan, hingga pada 11 Agustus 1892, Lizzie Borden resmi ditangkap. Hari persidangan. Persidangan Lizzie Borden dimulai pada 1893. Ruang sidang dipenuhi jurnalis dari Boston, New York. Sebagian masyarakat percaya Lizzie tidak bersalah, dan masyarakat lainnya meyakini ini korban fitnah. Saat tengkorak ayah dan ibu tirinya dihadirkan di ruangan sidang, Lizzie menatapnya, lalu pingsan di tempat. Namun, bukti terhadap Lizzie masih kurang kuat. Tidak ada saksi, tidak ada darah di tubuhnya. Para pengacara berhasil meyakinkan juri bahwa seorang wanita lembut seperti Lizzie tidak mungkin melakukan kekerasan sekejam itu. Setelah 1 jam berunding, juri menjatuhkan keputusan. Lizzie tidak bersalah.
Setelah bebas, Lizzie dan Emma mewarisi kekayaan yang besar. Mereka pindah rumah di kawasan elit Fall River. Namun reputasi Lizzie sudah hancur. Lizzie hidup menyendiri hingga meninggal pada tahun 1927 di usianya yang ke-67 dan membawa semua rahasianya ke dalam kubur. Teori dan misteri yang tersisa. Sampai saat ini tidak ada yang tahu siapa pembunuh sebenarnya. Ada yang percaya Lizzie lah pelaku yang didorong oleh dendam dan ambisi warisan. Ada pula yang menuduh pembantu rumah atau bahkan anak tiri Andrew Borden. Namun tidak ada satupun teori yang mendapatkan bukti. Kasus ini tetap menjadi teka-teki abadi. Sebuah kisah tentang kebencian, keserakahan, dan rahasia kelam yang dialami oleh keluarga Borden. Mungkin hanya Lizzie Borden yang benar-benar tahu apa yang terjadi pagi itu, dan ia memilih tidak pernah mengatakan kepada siapapun. Sekian untuk cerita misteri kali ini. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk dukungannya, dan sampai jumpa di next video.